339. 3 hari sudah William berada di kota A menghabiskan waktu liburannya yang hanya beberapa hari itu dengan memadu kasih bersama istrinya. Dan hari ini, William pun kembali mengajak Rania untuk pulang bersamanya menuju ibu kota karena esok hari ia sudah harus mulai bekerja. Setelah berpamitan kepada ibu dan ayah Rania, akhirnya mobil pun mulai melaju meninggalkan kota kecil yang menjadi saksi tumbuh kembangnya seorang Rania. Melewati 8 jam perjalanan menuju ibu kota, akhirnya mereka pun telah sampai di apartemen yang menjadi saksi perjalanan rumah tangga mereka. "Aku sangat merindukan tempat ini," ucap Rania saat memasuki dalam apartemen. "Aku pun begitu. Sangat merindukan tempat ini jika bersamamu," ucap William sambil mencium puncak kepala istrinya. Rania tersenyum. "Apa aku boleh tidur? Tubuhku sungguh lelah," ucapnya. "Ya, istirahatlah. Namun minumlah vitaminmu lebih dulu," perintah William yang diangguki oleh Rania. Malam harinya, setelah menikmati makan malam mereka, Rania pun mengungkapkan niat baiknya yang ingin kembali bekerja di perusahaan Sean. Karena wanita hamil itu merasa tidak enak pada Sean yang sudah terlalu baik padanya selama ini. "Aku tidak mengizinkanmu menjadi sekretarisnya lagi," cetus William dengan wajah kek. La sungguh merasa amat cemburu membayangkan istrinya berduaan dengan pria yang sudah jelas-jelas menaruh hati pada istrinya itu. Rania menghela nafas. "Hanya sampai usia kandunganku beranjak 8 bulan. Dani setelah itu aku akan berhenti bekerja. Aku sungguh merasa tidak enak pada Sean. Lagi pula aku masih mau belajar menjadi sekretaris yang baik," ucap Rania. "Kau bisa menjadi sekretarisku jika kau mau," pungkas Willy. "Namun aku tidak mau. Aku hanya ingin menjadi sekretaris Sean. Lagi pula Sean akan menikah 1 minggu lagi. Dan tidak mungkin aku dengan perut buncitku ini masih membuatnya terpesona denganku sedangkan ia sudah memiliki seorang istri," cetus Rania seolah mengerti jalan pemikiran suaminya. William menghembuskan nafas panjang. La sungguh dilanda kekesalan saat melihat wajah galak istrinya saat ini. "Jika aku menolak keinginannya, bisa saja dia akan kembali merajuk padaku dan acara menjenguk bayiku akan tertunda." Batin William menimbang-nimbang. Namun tiba-tiba seringaian licik nampak tercetak di sudut bibirnya saat memikirkan ide yang menguntungkan dirinya. "Baiklah. Aku akan mengizinkanmu untuk kembali bekerja," balas William sambil tersenyum penuh arti. "Benar, kau benar-benar mengizinkanku," ucap Rania begitu senang. Kepala William mengangguk. "Namun kau harus mengikuti syarat yang aku ajukan," ucap William dengan tatapan licik pada istrinya. Rania bergedik ngedik. Sepertinya ia sudah paham arah pembicaraan suaminya itu. "Apa kau tidak melihat jika saat ini perutku semakin membesar? Aku sungguh lelah jika kau terus menghukumku seperti biasanya," ucap Rania dengan memelas. William menggelengkan kepalanya. "Kau mengikuti keinginanku atau tidak ada izin dalam bentuk apapun," ucap William dengan tegas. "Kau selalu mencari kesempatan dalam kesempitan, ya?" gerutu Rania bersungut. William melebarkan senyumannya. "Itu adalah hukuman karena rasa cemburuku harus menerima kau berada dekat dengan pria tengil itu untuk beberapa bulan ke depan," ucap William sambil menahan kekesalannya saat mengingat wajah Sean. "Kau selalu saja cemburu buta padanya. Padahal aku dan dia jelas-jelas hanya sebatas rekan kerja dan teman lama," sembur Rania menatap sebal suaminya. 340. William. "Ternyata baju-bajuku sudah banyak yang tidak muat," keluh Rania menatap pantulan tubuhnya di cermin. William yang sedang mengancingkan lengan bajunya itu pun mendekat pada istrinya. "Tentu saja tidak. Karena perutmu sudah semakin membesar," ucap William sambil mengelus perut istrinya.
Nanti aku akan meminta Steve untuk membawakan ke apartemen baju kerja hamil yang sudah aku pesan untukmu. Ucap William menenangkan hati istrinya. Apa? Kau sudah memesan baju kerja baru untukku? Rania William mengangguk sebagai jawaban. Tadi malam aku meminta pada Steve untuk mencari baju kerja untukmu di butik langgananku. Jelas William. Suami, kau perhatian sekali. Rania tersenyum senang. Lalu memeluk tubuh suaminya tidak terlalu erat. Kau tahu kan tidak ada yang gratis di dunia ini. Ucap William sambil menarik sebelah bibirnya ke samping. Kau ini selalu saja. Rutuk Rania menghentakkan kakinya saat sudah menyadari pemikiran mesum suaminya. Pagi itu sesuai permintaan Rania, William pun mengantarkan istrinya untuk kembali bekerja di perusahaan Wilson. Walaupun berat namun William tetap menuruti kemauan istrinya. Lagi pula William sangat mengerti jika Rania sangat segan pada Sean jika keluar begitu saja di saat ia sudah menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun. Harusnya bulan lalu menjadi bulan perayaan pernikahan kita. Ucap William sambil mengelus kepala Rania yang kini bersandar di bahunya. Sudahlah. Aku sudah tidak berminat dengan sebuah resepsi pernikahan. Saat ini aku hanya ingin membina rumah tangga yang bahagia denganmu dan anak kita. Balas Rania sambil mengelus tangan suaminya. Kau benar. Namun aku masih tetap ingin memperkenalkanmu sebagai istriku kepada rekan rejan bisnisku. Ucap William mengungkapkan isi hatinya. Kau sudah melakukan. Bukankah kau sudah membuat berita acara tentang berlangsungnya pernikahan kita 6 bulan yang lalu? Dan aku yakin jika saat ini orang-orang sudah mengetahui jika aku adalah istrimu. Balas Rania mengingatkan William tentang berita yang sedang viral tentang dirinya dan William saat ini di lingkungan bisnis. Namun tetap saja aku tetap ingin mengadakan pesta perayaan pernikahan kita. Kekeh William. Kau bisa melakukannya nanti sambil mengadakan syukuran atas kelahiran anak kita. Karena untuk saat ini aku sungguh tidak berminat. Apalagi dengan keadaan tubuh dan perutku seperti saat ini. Saran Rani. William menghela nafas panjang. Baiklah. Kita akan mengadakan syukuran atas kelahiran baby beberapa bulan lagi sekaligus syukuran atas pernikahan kita. Ucap William menyetujui saran istrinya. Mobil pun terus melaju memecah keramaian di pagi hari menuju perusahaan Wilson. Sepasang suami istri itu pun terus bercerita sambil bermesraan tanpa memperdulikan keberadaan Steve yang ada di depan mereka. Inilah akibat jika aku hanya mengontrak di bumi ini. Suara hati Steve. Hingga beberapa menit berlalu, akhirnya mobil pun telah sampai di depan gerbang perusahaan Wilson. Jangan terlalu lelah dan jangan lupa untuk meminum vitaminmu. Jika kau menginginkan sesuatu untuk makan siang nanti, kabari saja aku karena aku akan membelikannya untukmu. Ucap William sebelum Rania turun dari mobil. Baiklah. Terima kasih suamiku. Balas Rania sambil menatap sayang pada suaminya. Kemarilah. Aku ingin memelukmu sebentar saja. Ucap William merentangkan kedua tangannya. Rania nampak ragu, namun tetap menghambur ke dalam pelukan suaminya. Aku mencintaimu, ucap William sambil mengecup singkat bibir istrinya. Aku pun begitu, balas Rania lalu segera turun dari dalam mobil saat menyadari jika sejak tadi Steve mengamati pergerakan mereka dari kaca spion mobil. 341. Kedatangan Rania kembali pagi itu ke perusahaan Wilson disambut gembira oleh Debbie yang sudah lebih dulu sampai di perusahaan. Rania, kau sudah kembali. Debbie beranjak dari kursi kerjanya lalu mendekati Rania. Aku sangat merindukanmu, ucapnya lalu memeluk tubuh Rania barang sejenak. Aku juga sangat merindukanmu, balas Rania seraya tersenyum. Wah, perutmu terlihat semakin membesar. Ucap Debbie sambil mengelus perut Rania. Ya, usianya sudah jalan 4 bulan. Balas Rania tersenyum. Deheman dari pria yang kini sudah berada di belakang Rania memutuskan acara melepas rindu di antara mereka.
Tuan Sean, ucap Rania dengan formal pada Sean. Aku senang kau sudah kembali ke perusahaan ini lagi. Maka dari itu semangatku untuk bekerja sudah bangkit kembali. Seloroh Sean sambil menatap rindu pada Rania. Kau ini bicara apa? Ingatlah sebentar lagi kau akan menikah. Ucap Rania merasa malas. Sean tertawa. Iya. Maka dari itu aku ingin melepas rindu dengan melihat wajahmu lebih lama sebelum wajah baru istriku yang memenuhi penglihatanku esok hari. Selorohnya lagi. Kau ini. Apa kau tidak lihat perutku ini sudah semakin membesar namun kau tetap saja masih menggodaku? Sungut Rania. Sean tertawa. Kau terlalu serius, Rania. Aku kan cuma bercanda. Balasnya sambil menggelengkan kepalanya. Tua, ini berkas yang Anda minta. Ucap Felix yang baru saja keluar dari dalam ruangannya. Hai Felix. Sudah lama aku tidak melihat wajah menyebalkanmu. Cibir Rania pada Felix. Felix mendengar. Nona pengacau sudah kembali. Ucapnya sedikit menyindir. Kau bilang aku apa? Rania melebarkan kedua matanya. Rania. Tahan emosi. Ingat saat ini kau tengah hamil. Apa kau mau jika wajah anakmu nanti akan mirip dengan Felix karena kau masih saja terus bertengkar dengannya? Pesan Debbie menenangkan Rania. Rania terdiam. Ia membenarkan ucapan Debbie. Sudahlah. Aku tidak ingin denganmu lagi. Ucap Rania sambil bergedik membayangkan jika wajah anaknya akan sekaku wajah Felix. Lebih baik wajah anakku mirip dengan wajah William yang bule dan rupawan. Ucap Rania dalam hati sambil membayangkan wajah suaminya. Akhirnya pembicaraan mereka pun terhenti karena jam kerja sudah dimulai. Rania menghela nafas lega karena pada akhirnya ia dapat melanjutkan pekerjaannya dan terus belajar menjadi seorang sekretaris yang sebenarnya. Bukan hanya menjadi sumber energi untuk Sean. Sedangkan di dalam ruangan Sean, pria tampan itu nampak memandang kosong pada pemandangan ibu kota dari balik jendela ruangannya. Apa aku sanggup menjalani pernikahan tanpa cinta ini? Gumamnya memijit pelipisnya yang terasa sakit. Namun saat mengingat tujuannya untuk menikah membuat Sean sedikit meragu. Apalagi saat ia mengingat pesan Rania 1 bulan yang lalu sebelum Rania memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Tring. Suara ponselnya yang berdering cukup keras menghentikan lamunan Sean. Keila. Gumam Sean saat melihat nama di layar ponselnya. Ada apa? Tanya Sean tanpa basa-basi setelah panggilan tersambung. Apa kau ada waktu senggang siang ini? Aku ingin mengajakmu untuk memilih cincin pernikahan kita di Mall X nanti siang. Sean nampak menghela nafasnya. Baiklah. Aku akan menjemputmu nanti siang. Ucap William dengan malas. Baiklah. Aku akan menunggumu di rumah. Terima kasih atas waktunya. Sean mengangguk tanpa bersuara. Rasanya ia sungguh malas untuk bepergian bersama Keila. Wanita yang telah ditetapkan mominya untuk menjadi istrinya. 342. Sean, kau ingin kemana? Tanya Rania saat Sean melewati meja kerjanya dengan pakaian berbeda. Pria itu terlihat hanya memakai kemeja tanpa memakai jas kerjanya. Aku ada urusan di luar sebentar. Kabari aku jika Felix sudah kembali. Titah Sean mengingat Felix yang masih berada di luar kantor untuk menggantikannya bertemu rekan bisnisnya siang ini. Baiklah, ucap Rania tak ingin banyak bertanya. Sean pun segera berlalu meninggalkan meja kerja Rania. Rasanya aku sungguh malas sekali berduaan dengan gadis manja itu. Gerutu Sean saat mobilnya sudah hampir sampai di depan rumah Keila. Mobil Sean terus melaju hingga sampai di depan gerbang rumah tingkat 2 milik orang tua Keila. Mobil pun masuk ke dalam gerbang setelah Sean mengungkapkan niatnya untuk menjemput Keila pada satpam yang sedang berjaga di dekat gerbang. Sean, kau sudah sampai? Tanya Keila saat Sean sudah keluar dari dalam mobilnya. Iya. Apa paman dan bibi ada? Tanya Sean berniat untuk berpamitan pada kedua orang tua Keila.
Mama dan papaku baru saja pergi ke rumah saudaraku. Terang Kayla yang diangguki paham oleh Sean. Baiklah, ayo berangkat. Aku tidak memiliki waktu banyak untuk menemanimu, ucap Sean dengan nada dingin. Kayla mengangguk lalu masuk ke dalam mobil. Selama dalam perjalanan menuju mall, baik Sean maupun Kayla tidak ada yang membuka pembicaraan sedikit pun. Sean hanya fokus pada kemudinya, sedangkan Kayla fokus pada layar ponselnya. 25 menit berjalan, akhirnya mobil pun telah sampai di depan mall. Sean pun segera keluar dari dalam mobil lalu memberikan kunci mobilnya pada security. Apa kau ada ingin membeli sesuatu lebih dulu? Tanya Kayla saat mereka sudah masuk ke dalam mall. Tidak. Langsung saja mencari barang yang kau inginkan, ucap Sean dengan sikap dinginnya. Yang aku inginkan. Batin Kayla merasa miring. Selama Kayla memilih cincin pernikahan untuk mereka, Sean lebih memilih untuk duduk di kursi tunggu tanpa berniat membantu Kayla untuk memilih cincin pernikahan mereka. Sean, menurutmu yang mana yang lebih bagus? Tanya Kayla sambil menunjukkan dua pasang cincin di tangannya. Sean menatap malas pada dua pasang cincin itu. Terserah kau saja. Dua-duanya sama-sama bagus, balas Sean seadanya. Mimik wajah Kayla nampak berubah. Namun secepat mungkin wanita itu menyembunyikannya. Baiklah, ucapnya lalu pergi begitu saja tanpa berniat mengatakan apapun lagi. Tunggu, ucap Sean yang berhasil menghentikan langkah Kayla. Sean pun segera berdiri lalu beranjak mendekati Kayla. Pakai ini. Titahnya sambil menyerahkan sebuah kartu pada Kayla. Kayla menerimanya tanpa berpikir. Baiklah. Balasnya lalu kembali berjalan. Tak lama, Kayla pun kembali menghampiri Sean dengan menenteng sebuah paper bag di tangannya. Aku sudah selesai, ucap Kayla yang diangguki oleh Sean. Tanpa melakukan apapun lagi di dalam mall, Sean dan Kayla pun segera pergi meninggalkan mall. Sean, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Ucap Kayla saat mobil berhenti di lampu merah. Sean melirik sekilas pada Kayla. Katakan saja. Ucapnya dengan Aku tahu kau terpaksa menerima pernikahan kita yang akan berlangsung 1 minggu. Dan begitu pula aku. Aku juga terpaksa menerima pernikahan ini. Ucap Kayla dengan nada datar seperti yang Sean lakukan. 343. Apa maksudmu? Tanya Sean dengan kening mengkerut. Aku sudah memiliki seorang kekasih yang sangat aku cintai, begitu pula dengannya yang begitu mencintaiku. Begitu pula denganmu, kau sudah memiliki wanita yang kau cintai tapi wanita itu tidak mencintaimu. Ucap Kayla dengan nada sedikit meledek. Kau, geram Sean sambil mencengkram erat kemudinya. Kenapa kau menerima perjodohan ini jika kau sudah memiliki seorang kekasih? Tanya Sean saat rasa kesalnya sedikit menyusut. Coba saja kau tanyakan pertanyaan itu pada dirimu sendiri. Hal apa yang membuatmu menerima perjodohan ini? Tanya Kayla kembali. Itu karena, Sean mendengus. Karena momimu bukan. Begitu pula dengan aku. Jelas Kayla. Sean terdiam. Aku begitu menyayangi ibuku sampai aku tidak tega untuk menolak permintaannya. Namun jika kau mau membatalkan pernikahan ini tak masalah. Aku justru merasa bersyukur untuk itu. Karena aku tidak harus terjebak di dalam pernikahan di mana suamiku tidak mencintaiku dan menginginkan keberadaanku. Jika kau ingin, lakukan saja. Karena aku tidak akan melakukannya. Cetus Sean. Lagi pula jika aku menolaknya, Momi pasti sangat kecewa padaku. Lanjut Sean dalam hati. Begitu pula dengan aku. Maka dari itu lakukanlah pernikahan ini sampai kita benar-benar tidak sanggup untuk melanjutkannya di kemudian hari. Dan aku yakin jika alasan itu dapat diterima oleh logika, maka kedua orang tua kita dapat mengerti. Ucap Kayla sambil menatap ke arah samping. Namun, ucap Kayla menggantung di udara. Sean menolehkan wajahnya ke arah samping.
Namun apa? Tanyanya penasaran. Namun jika selama dalam pernikahan kita kau berani menyentuhku layaknya seorang istri sungguhan, maka aku tidak akan menerima perpisahan dengan alasan apapun. Jika kau berani menyentuhku, maka selamanya kau akan terikat denganku. Cetus Kayla. Beraninya kau mengancam. Lagi pula aku tidak berselera dengan tubuh kurusmu itu. Balas Sean dengan sini. Kayla menarik bibirnya ke samping. Maka dari itu kau harus menandatangani surat perjanjian kita sebelum pernikahan itu terjadi. Ucap Kayla yang membuat Sean melebarkan kedua matanya. Sial. Bagaimana bisa aku terkecoh dengan wajah polosnya? Ternyata dia bukanlah wanita yang bodoh. Amuk batin Sean. Apa pekerjaanmu hari ini berjalan dengan baik? Tanya William saat Rania baru saja masuk ke dalam mobil. Aku sungguh merasa senang karena baby tidak rewel hari ini. Balas Rania sambil mengelus perutnya. William menundukkan tubuhnya. Anak Daddy pinter banget sih. Bisik William di perut istrinya. Dia memang pintar sepertimu. Ucap Rania sambil mengelus rambut tebal William. Kalau itu tidak usah diragukan lagi. Ucap William sambil mencium gemas perut istrinya. Suara batuk yang terdengar cukup keras dari kursi depan menghentikan aksi kebucinan sepasang suami istri di kursi belakang. Apa kau sedang batuk, Steve? Tanya William dengan ketus merasa terganggu oleh suara batuk Steve. Sepertinya begitu, Tuan. Balas Steve dengan datar. Bisakah kau menahan batukmu itu saat aku sedang bermesraan dengan istriku? Cetus William dengan wajah masam. William. Kenapa kau memarahinya? Ucap Rania menatap tak suka dengan sikap suaminya. Dia mengganggu konsentrasiku saat bermesraan denganmu, sayang. Ucap William dengan nada menggoda. Sayang. Rania Panggilan sayang dari William untuk pertama kalinya padanya membuat detak jantung Rania berdetak begitu cepat. Iya, sayang. Rania ku sayang. Ucap William lalu kembali mencium gemas perut bulat istrinya. Bersama